Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Battlestroke The Heaven Season 5 episode ke 131. Seperti biasa ya, kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, dimana Shoyan telah memulai operasi penyelamatan Abayo dan menuju pegunungan jiwa mati. Ketika sampai di pegunungan jiwa mati, rombongan Shoyan hampir saja diserbu oleh gerombolan semut penelan batu sebelum Jian menggunakan channel binatang iblisnya dan dapat backingan dari Ratu Semut Penelan Batu. Dengan dukungan dari semut penelan batu yang merupakan warlock pegunungan jiwa mati, Shoyan pun mendapatkan secercah harapan tentang keberadaan aula cabang tempat Aba ditahan dan segera melanjutkan penyelamatan guru yang begitu dia rindukan. Di episode kali ini kita akan melihat bagaimana rombongan Shoyan sampai di aula cabang dan bertarung dengan 5 dojun yang menjaga aula termasuk Mugu dan Zaising. Awalnya pertempuran berjalan seimbang, bahkan gerombolan Shoyan dapat mengungguli geng dojun aula jiwa. Namun situasi pertempuran langsung berubah ketika tiba-tiba bala bantuan aula jiwa datang, di mana bala bantuan itu disinyalir sebagai tetua puncak yang selama ini dikenal dengan Tianjun aula jiwa. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja tuh kita terobos. Suasana yang sepi seolah menelan jiwa-jiwa seseorang memenuhi kedalaman hutan ketika burung-burung gagak hitam yang menjadi CCTV live report aula jiwa dihabisi oleh semut penelan batu, dan rombongan Shoyan melesat dari pepohonan hanya untuk menemukan gerbang batu yang dipenuhi dengan aura kegelapan terpampang nyata di hadapan mereka. Gerbang batu itu tidak lain adalah pintu masuk menuju aula cabang, dan menurut Jian mereka bisa masuk tanpa khawatir sebab CCTV live report aula jiwa sudah dihancurkan. Mendengar itu Shoyan mengangguk paham sebelum kemudian bersama rombongannya berubah menjadi 5 cahaya yang menyerbu ke dalam aula cabang. Setelah melewati pintu masuk, Shoyan dan kawan-kawan merasakan energi gelap yang semakin pekat, menandakan bahwa mereka telah benar-benar masuk ke kawasan aula cabang. Karena sudah sampai, Shoyan pun meminta Feng Xian untuk memeriksa ada berapakah ahli yang menjaga aula cabang ini. Dan setelah melewati beberapa pemeriksaan dengan persepsi spiritualnya, Feng Xian pun dapat konfirmasi bahwa info yang diberikan Menara Pil memang akurat. Feng Xian menemukan ada banyak ahli dojong serta 5 ahli dengan kekuatan misterius yang tidak salah lagi adalah para dojun yang disebutkan Xuan Kongji sebelumnya. Karena mereka juga sudah mempersiapkan diri, Shoyan tidak ragu sama sekali ketika meminta bantuan rekan-rekannya untuk mengatasi para dojun dan mengajak seluruh rombongan untuk melanjutkan operasi penyelamatan mereka. Oke atuh, sekarang kita pindah lokasi ke arena dalam aula cabang, di mana sesuai dengan informasi yang didapatkan Shoyan, aula cabang ini benar-benar memiliki pertahanan full power, di mana bahkan penjaga yang patroli pun selemah-lemahnya adalah seorang ahli dohua. Namun para penjaga yang lagi khusyuk patroli itu tiba-tiba saja jatuh bergelimpangan dan langsung tampak panik karena mereka belum sadar bahwa semut penelan batu telah menerobos ke dalam aula dan melakukan penyerangan. Satu demi satu penjaga dilumpuhkan dan semakin banyak penjaga yang berkumpul di titik kumpul, semakin banyak juga semut penelan batu mendapatkan mangsa mereka. Merasa bahwa ada sesuatu yang salah dengan aula cabang ini, para penjaga krucil yang sebelumnya ada di titik luar pun berusaha untuk melaporkan keanehan ini kepada para elit dojong yang berjaga di tengah. Namun tepat ketika penjaga krucil itu sampai di hadapan para penjaga dojong, mereka sudah dihabisi oleh semut penelan tanah hingga menyebabkan para ahli dojong itu kebingungan kenapa semut penelan batu tiba-tiba masuk ke kawasan mereka. Menyaksikan fenomena yang cukup berbahaya ini, para elit dojong itu pun berusaha untuk masuk ke aula utama untuk melaporkan pada para tetua dojun. Namun belum sampai mereka masuk ke aula utama, sebuah kekuatan entah dari mana menghancurkan para penjaga dojong itu dengan cara yang sangat kejam.
Meskipun belum sampai laporan diterima dan para tetua Dojun yang memang bukanlah ahli remeh-temeh jelas mengetahui ada sesuatu hal yang terjadi sebelum bertanya kekuatan asing macam apa yang sudah berani-beraninya masuk ke wilayah kekuasaan mereka dan mengacau seperti ini. Tepat ketika pertanyaan itu mengudara, sebuah celah spasial terbentuk di langit sebelum meludahkan Shoyan dan kelima rekannya yang langsung menyapa Omugu sebagai salah satu tetua yang tidak disangka-sangka juga menjaga aula cabang ini. Ketika melihat bocil FF ini, Mugu langsung memasang wajah gelap, tidak menyangka bahwa Shoyan ternyata selamat dari ledakan api Sanqian dan tampaknya justru berhasil menaklukkan api surgawi peringkat ke-9 tersebut. Tidak hanya Mugu yang tampak mengenal Shoyan, namun juga seorang tetua botak yang tidak lain dan tidak bukan adalah Zaising alias keberadaan asing yang sudah 2 kali menghancurkan tubuh spiritual Shoyan setiap berhasil menerobos ranah itu loh. Masih kan? Zaising juga mengingatkan Feng Xian untuk memikirkan ulang rencananya apabila tidak ingin Papiliun Bintang Jatuh dihancurkan. Namun Om Feng Xian sama sekali tidak mempedulikan peringatan itu, malah dengan santai berkata bahwa dia sudah tidak sabar bermain dengan para tetua aula jiwa yang luar biasa ini. Tanpa banyak babi bu, Feng Xian langsung menciptakan angin puting beliung dengan dokinya sebelum kemudian meminta Shoyan segera mencari Yolo sementara mereka menahan para tetua Dojun di sini. Tetua Dojun lain juga langsung dihentikan oleh Shoishan dan kawan-kawan hingga sekarang hanya menyiksakan Jaising yang tidak membuang banyak waktu untuk memburu Shoyan. Benturan kekuatan pun terjadi ketika Shoyan menghalau serangan Jaicing dan harus mengakui bahwa ahli di ranah Dojun memang suatu eksistensi yang luar biasa. Namun saat ini Shoyan sama sekali tidak berniat menguji dirinya sendiri dan langsung mengeluarkan ujang yang akan menggantikannya melawan Jaicing. Zaising tidak menyangka jika bocil EF yang emang beneran kurang asem ini menyimpan begitu banyak dukungan di sisinya. Dan ketika tetua Dojun aula jiwa itu telah disibukkan oleh ujang, Shoyan pun tidak membuang banyak waktu untuk segera masuk ke aula utama. Ketika Shoyan sampai di dalam aula utama, beberapa ahli Do Huang muncul untuk menghadangnya dan mulai mengayunkan rantai jiwa yang tak terhitung jumlahnya ke arah Shoyan. Namun dengan kekuatan Shoyan yang saat ini telah didukung dengan api 3000 pembakaran, nampaknya hanya Dojun aslilah yang bisa menghentikannya, sehingga kerucil-kerucil Dojong ini tidak bisa melakukan apa-apa sebelum dihancurkan begitu saja oleh keopean Shoyan. Apa yang dikatakan Shoyan bukanlah sesuatu kesombongan ataupun omon-omon belaka, karena setelah menghabisi beberapa Do Huang dan muncul rombongan 4 dojong yang membentuk ular jiwa di hadapannya, Tuan muda ketiga keluarga Shou itu sama sekali tidak menunjukkan rasa gentar. Shoyan malah dengan tenang mengaglomerasikan api 3000 teratai hatinya menjadi seekor naga api sebelum kemudian bertubrukan dengan ular jiwa para dojong dan menghancurkannya dalam sekejap mata. Tidak selesai sampai di situ, setelah menghancurkan ular spiritual, Shoyan tanpa babi bu langsung menembakkan api surgawinya ke arah para tetua Dojong dan membuat tubuh 3 ahli tingkat tinggi itu segera meledak menjadi ketiadaan. Shoyan sengaja menyisakan 1 tetua untuk tidak langsung dibunuh dan mencari informasi tentang keberadaan abah darinya. Baru setelah mendapat informasi bahwa Yolo berada di area terdalam aula, Shoyan pun tidak membiarkan tetua itu hidup lebih lama dan mengirimnya ke alam lain menyusul rekan-rekannya lewat jalur VIP. Shoyan baru saja hendak melanjutkan perjalanan ke area terdalam aula ketika puluhan penjaga menyerbunya dan membuat tuan muda ketiga keluarga Shou itu habis kesabaran ketika menarik penguasa hitam Suan dan siap melakukan pembantaian selanjutnya.
Shoyan berubah menjadi kilatan petir yang menerobos lorong aula jiwa. Sementara itu keadaan di luar aula utama juga menjadi sangat tidak terkendali karena pertempuran 5 dojun yang jelas bukan merupakan pemandangan yang biasa-biasa saja. Jian dan pasukan semut penelan batunya sudah sibuk menghabisi kurucil-kurucil dohuang aula jiwa. Feng Xian masih husyuk baku hantam dengan Mugu. Jai Qing juga masih direpotkan oleh Ujang. Shou Yishan dan Aba Tianhuo menghadapi dua tua dojun lainnya. Sementara Tijian yang merupakan anak baru juga tidak mau ketinggalan ketika melepaskan kekuatan pedang bajanya dan langsung meluluh lantahkan puluhan antek dajjal aula jiwa dalam sekejap mata. Oke ya, sekarang kita balik lagi ke bagian dalam aula jiwa di mana Shoyan masih terus direpotkan oleh rombongan penjaga kerucil aula jiwa sehingga membuat tuan muda ketiga keluarga Shou itu semakin tidak bisa menahan kesabaran ketika menghayunkan penggaris besarnya dengan membabik buta. Penguasa hitam Suan yang telah dilapisi dengan api 3000 teratai hati itu telah menyebabkan lorong aula cabang menjadi berapi bak menunjukkan pemandangan neraka dunia. Sementara para ahli-ahli kerucil aula jiwa juga tidak bisa berbuat apa-apa kecuali meraung penuh penderitaan ketika dihancurkan oleh Shoyan dengan begitu kejam. Bersih-bersih antek dajjal aula jiwa itu masih terus berlangsung entah untuk berapa lama. Sampai tanpa terasa Shoyan telah sampai di ujung lorong dan menghancurkan sebuah gerbang batu sebagai pintu masuk bagian terdalam aula. Shoyan sendiri berusaha untuk mengatur napasnya karena meskipun ahli dohuang dan dojong bukanlah tandingannya, namun bertarung dengan puluhan ahli tingkat tinggi semacam itu jelas merupakan sesuatu yang cukup menghabiskan tenaganya. Tepat ketika itulah Shoyan yang udah lumayan bengek setelah menghabisi begitu banyak penjaga mengedarkan pandangannya dan tidak dapat menahan rasa pedih di hatinya ketika menemukan sosok guru yang begitu dia rindukan sedang terpasung tanpa daya di tengah ruangan. Penampilan Yolo yang sangat menyedihkan menyebabkan hati Shoyan seperti dipukul dengan palu Hautian, memikirkan penderitaan macam apa yang telah dihadapi gurunya selama ini. Namun Shoyan buru-buru mengendalikan emosi yang membuncah di hatinya ketika mengambil langkah lebar dan bahkan berlari sekencang mungkin untuk menuju tempat di mana gurunya berada. Seketika ingatan-ingatan familiar di masa kecilnya menyerbu ke dalam kepala Shoyan membuatnya tidak dapat menahan rasa haru karena akhirnya bisa melihat salah satu sosok yang paling berharga dalam hidupnya itu secara langsung. Namun semakin dekat jaraknya dengan Abah, semakin sulit lagi bagi Shoyan untuk mengendalikan emosinya hingga membuat aliran air bening mengaliri wajahnya yang tegar. Shoyan benar-benar tidak bisa menahan rasa pedih di hatinya ketika akhirnya sampai di hadapan Abayo, di mana fluktuasi spiritual dan emosional yang sungguh meluap-luap itu membuat Yao Chen langsung sadar bahwa murid yang begitu dia banggakan akhirnya tiba. Shoyan mengusap air mata di wajahnya kasar, berpikir bahwa sekarang bukan saat yang tepat untuk tangis-tangisan sebelum menghantamkan pukulan ke arah tabir pelindung yang memasung jiwa Yao Chen dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Segera setelah tabir pelindung dihancurkan, rantai-rantai jiwa yang melilit lengan Yao Chen pun turut menghilang dan membuat tubuh pemilik api tulang dingin itu hampir saja terkantuk tanah kalau Shoyan tidak buru-buru menangkapnya. Oke, sekarang kita pindah lagi ya keluar aula utama di mana pertempuran antara rombongan Shoyan dan rombongan aula jiwa masih berlangsung dengan intens, di mana meskipun para dojun bertarung dengan seimbang, tidak dapat dipungkiri bahwa aula jiwa telah mendapatkan kerugian besar dari penyerangan hari ini.
Masing-masing kelompok pun berkumpul satu sama lain setelah melewati pertarungan yang begitu menggebu-gebu. Namun ketika Feng Xian dan kawan-kawan berpikir bahwa mereka dapat menekan Aula Jiwa hari ini, tiba-tiba saja Mugu tertawa mengejek ketika mengingatkan apa Feng Xian dan The Gang ini tidak melupakan sesuatu. Nah, berhubung tamu-tamunya ini lupa, Mugu pun dengan baik hati mengingatkan betapa kepala Aula Jiwa sangat menghargai Yo Chen dan sebuah kemustahilan seseorang yang dihargai seperti itu hanya dijaga oleh 5 dojun seperti mereka doang. Atuh, ketika mendengar perkataan ini Feng Xian langsung sakit kepala memikirkan sebuah hal kemungkinan yang luar biasa, sangat mengerikan sepertinya akan segera terjadi. Kemungkinannya itu apa? Tunggu dulu sampai selesai pembahasan episode ini ya. Sekarang kita balik lagi ke dalam aula utama di mana Xiaoyan sedang memapah Abayolo yang seperti tidak memiliki sedikit pun kekuatan tersisa dalam tubuhnya. Xiaoyan menceritakan perjalanannya menyelamatkan Aba, juga bantuan-bantuan dari teman lama gurunya itu, mulai dari Menara Pil, Peng Xian sampai dengan Tijian. Namun karena mereka masih berada di aula jiwa, Xiaoyan merasa ini bukan waktu yang tepat untuk berbicara banyak dan berencana untuk membawa Aba keluar dulu. Hingga tiba-tiba dia merasakan sebuah ancaman sedang mendekat ke arah mereka. Aba juga merasakan hal yang sama dan meminta Xiaoyan untuk segera pergi karena orang-orang kuat aula jiwa sepertinya akan segera datang. Xiaoyan menuruti perintah Aba dan baru saja melesat melewati lorong yang menuju ke pintu masuk bagian terdalam. Namun belum sampai Xiaoyan melewati pintu masuk, sebuah suara tawa menggema ke seluruh aula disusul dengan kemunculan sosok berjubah hitam yang tampaknya jauh lebih kuat dibanding Mugu dan Zaixing. Melihat potensi kekuatan ini, ekspresi Xiaoyan dan Aba Yo Chen langsung berubah gelap karena mereka menyadari bahwa bala bantuan aula jiwa yang baru saja datang ini kemungkinan besar adalah tetua puncak yang merupakan bawahan langsung kepala aula, yaitu para Tianjun aula jiwa. Dian, waduh, habis Mugu dan Jaicing terbitlah Tianjun ini mah namanya. Apakah benar yang baru saja muncul adalah Tianjun aula jiwa? Yang udah nonton spoilernya dulu pasti pada tahu lah ya siapa yang barusan muncul. Nah, mampukah Xiaoyan melewati bala bantuan aula jiwa yang lebih kuat dibanding Om Mugu dan Jaicing ini? Apakah operasi penyelamatan Aba akan berhasil atau berujung pada kegagalan? Nantikan terus pembahasannya atuh ya, hanya di Cakra Diva Reinkarnasi yang udah yang semangat-semangat ini tuh karena udah jadi Bobby ini tuh ya, Bobby botak biadup. Ya udah tuh ya, kalau kayak gitu ini lagi di jalan juga nih guys, buat teman-teman yang lagi di jalan, yang lagi di rumah lagi rebahan, hati-hati ya, ini lagi lebaran lagi liburan panjang ya. Buat yang lagi liburan, hati-hati di jalan, jangan lupa berdoa, jangan lupa juga siapin uang cash sama uang yang banyak, soalnya kalau nggak ada uang nggak bisa liburan atuh ya. Ya udah tuh kalau kayak gitu, Rama di sini pamit.